Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, kalau Anda tiba-tiba diserang dengan telinga yang gatal, kemudian Anda korek-korek. Wow. Oh, terasa enak sekali kalau ngorek-ngorek kuping. Kalau Anda keasikan memakai bulu ayam dengan mengorek-ngorek telinga, itu menjadi sesuatu yang mengasihkan dan ternyata itu membuat kita menjadi tidak nyaman. Dan hati-hati kalau mengkorek kuping, karena kalau terlalu dalam kemudian menyentuh gendang pendengaran, kita tidak bisa mendengarkan lagi. Ibu saya juga punya kasus seperti itu. Pada saat usia 67 pada waktu itu, ibu saya memakai korek kuping, kemudian dipakai korek kuping itu, ternyata mungkin menjadi luka dan setelah itu infeksi. Selama 3 hari ibu saya tidak bisa tidur karena sakit sekali infeksi. Sudah dibawa ke dokter THT dan kemudian infeksinya sudah sembuh. Tetapi pendengarannya tidak bisa balik, tidak bisa kembali. Maka saudara-saudari yang terkasih, ibu saya mulai tidak bisa mendengar dengan jelas. Semakin lama semakin parah. Tetapi anehnya ketika ke dokter THT untuk dicarikan alat bantu dengar, katanya setelah dites sampai ke rumah sakit yang besar, kemudian hanya mengatakan telinganya tidak apa-apa, mungkin tenggorokan karena ada kaitannya THT. Maka ibu saya mulai menarik diri. Waktu itu kemudian mengajukan mundur dari pekerjaannya, masih mengajar taman kanak-kanak pada waktu itu, milik gereja. Dan kemudian ibu saya mulai tidak pede. Kadang kalau ngobrol, ibu saya ini orang yang ramah. Setiap orang disambut, disapa, ditanya. Tetapi ketika orang itu menjawab, ibu saya tidak dengar. Kemudian akhirnya ibu saya mulai merasa bersalah. Merasa, aduh saya tidak bisa mendengarkan. Dan akhirnya minta maaf. Saya itu kalau ngomong tidak dengar. Saya sudah berkurang pendengarannya. Nah, itu pentingnya pendengaran. Pentingnya untuk komunikasi supaya tidak seling surup, supaya tidak miskomunikasi. Bahasa Jawanya seling surup atau salah paham. Saudara-saudari yang terkasih, begitu pentingnya kita mendengarkan. Begitu pentingnya juga kita menyampaikan informasi bahwa kita mengendaki sesuatu, mengusulkan sesuatu, kita mengungkapkan hati kita. Maka ketika saya tinggal 1-2 hari di asrama Dena Upakara, itu sekolah tunarungu dan tunawicara di Wonosobo, kemudian saya merasa mendalami mereka. Betapa mereka ingin mengungkapkan sesuatu, tetapi tidak bisa lancar. Mulut mereka seperti terikat. Kalau ngomong terbata-bata. Bahkan ketika mendengarkan, mereka juga tidak bisa mendengarkan. Mereka harus bersusah payah untuk menangkap gerak bibir atau bahasa isyarat. Tetapi yang utama adalah gerak bibir lawan bicara, sehingga dia akhirnya bisa menangkap dan bisa merespon dengan terbata-bata tadi. Pentingnya alat pendengaran dan juga bicara. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini merupakan hari Minggu Biasa yang ke-23. Kita merayakan Hari Tuhan dan bacaan Injil hari ini bicara tentang Yesus yang menyembuhkan orang tuli dan orang yang ngomongnya gagap. Yesus bertolak dari Tirus dan Sidon menuju ke Galilea dan dia berjalan terus sampai ke Dekapolis. Dan di situ ada orang yang membawa seorang yang tuli dan bicara gagap. Dan orang itu minta supaya Yesus menumpangkan tangannya di atasnya, memberkatinya, menyembuhkannya sehingga menjadi orang yang normal kembali.
Diharapkan perjumpaan dengan Yesus mengubah orang yang bisu dan gagap tadi. Lalu Yesus menyendirikan orang itu dari kerumunan banyak orang dan kemudian mulai memasukkan jarinya di dalam telinganya, meludah, kemudian juga memasukkan tangannya di mulutnya, dan Yesus menengadah ke langit dan mulai berseru, "Efata," artinya terbukalah. Maka saudara-saudari yang terkasih, terbukalah mulut dan juga pendengaran orang itu, sehingga orang itu berbicara dengan lancar dan mendengarkan dengan jelas. Dan mulai saat itu dia memuji Tuhan, bersyukur pada Tuhan. Orang banyak di sekitar situ juga melihat mukjizat-mukjizat yang sungguh mengherankan itu. Yesus memesan kepada mereka, jangan menceritakan peristiwa ini. Tetapi semakin dilarang, mereka semakin semangat menceritakannya. Karena bagi mereka ini hal baru. Yesus bicara dengan penuh kuasa dan wibawa. Dan kemudian banyak hal-hal baik dibuatnya. Orang bisu bisa berbicara, orang tuli bisa mendengarkan, orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan. Maka mereka pun memuliakan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, pengalaman dibuka telinganya karena tuli dan juga karena gagap untuk berbicara, itu juga saya alami di Pemalang ini. Saya pindah dari Banjarnegara ke Pemalang ini, paroki Santo Antonius Banjarnegara, pindah ke paroki Santo Lukas Pemalang ini dalam kondisi COVID, yaitu Agustus tahun lalu 2020. Maka saya tidak bisa leluasa berkunjung. Kalau saya goes, kadang saya mampir di beberapa rumah orang atau umat. Mereka-mereka yang tentu saja lanjut usia atau adioswo, itu saya harus hati-hati karena tidak semuanya juga senang dikunjungi. Karena COVID ini sungguh-sungguh membuat orang menjadi tidak tahu mana yang terserang, mana yang tidak. Maka saya pun juga merasa diri. Saudara-saudari yang terkasih, sempat saya berkunjung di beberapa rumah, sempat saya bertemu dengan beberapa umat, dan bahkan ketika sudah misa offline, setelah lama misa online, kemudian dibuka untuk umat, saya sempat bertemu dengan beberapa umat yang datang ke paroki untuk ikut misa tatap muka. Dan saya kemudian mendengar lagi, ditutup lagi karena gawat kondisi COVID-nya, sehingga banyak umat juga isolasi, baik mandiri maupun dirawat di rumah sakit, atau bahkan ada yang meninggal. Semuanya kita doakan bersama. Tetapi dari mencoba pergulatan saya bersama umat, saya mendengar umat-umat yang usianya sudah lanjut, adioswo atau lansia, itu mulai mengeluh. Karena apa? Karena kurang santapan rohani. Karena juga merasa sedikit sapaan. Mereka tidak boleh ikut Ekaristi secara offline pada awal-awalnya. Maka kemudian mereka mengatakan, kami hanya mengandalkan HP online Romo. Tetapi kalau kami tidak ada renungan, kami tidak bisa. Renungan-renungan yang ditulis itu kami juga susah membaca, butuh kacamata. Padahal pada pagi-pagi kami biasanya santai untuk mencari kacamata. Renungan serius menjadi beban bagi kami. Kalau ada, bisa di setel seperti radio. Kami sambil minum teh atau kopi mendengarkan renungan. Atau syukur-syukur ada gambarnya atau video. Maka saya mulai bergulat. Saya mencoba membuat renungan harian. Dan sampai sekarang saat ini sudah sampai 193 episode. Artinya sudah 193 hari saya mencoba menyapa umat dengan renungan Kamir ini. Terutama umat-umat yang adioswo atau lansia di paroki Santo Lukas Pemalang. Syukur-syukur umat-umat lain yang usia muda dari paroki lain atau dari daerah-daerah lain pun merasa tersentuh. Maka itu menggembirakan bagi saya.
Itulah awal di mana Tuhan membuka telinga batin saya supaya mendengarkan rahmat Tuhan, kehendak Tuhan untuk umat Pemalang ini, untuk umat semua. Maka pelan-pelan telinga saya ini seperti Tuhan mengatakan, Efata, dan terbukalah. Saya bisa mendengar, mata saya, mata batin juga bisa melihat bagaimana para lansia itu akhirnya terhibur untuk mendengarkan renungan-renungan yang tinggal pencet untuk mendengarkan. Apalagi ada videonya. Tetapi ketika membaca, butuh dengan kacamata yang tebal, kacamata minus dan tidak lancar, maka apalagi dengan HP, maka mereka terbantu. Dan ini yang membuat saya senang. Tetapi intinya adalah Tuhan membuka telinga batin saya, membuka mata batin saya, membuka lidah saya yang keluh untuk berbicara, untuk membantu, menyapa umat yang sungguh-sungguh membutuhkan sapaan lewat Kamir ini. Itu sejarah di mana munculnya Kamir sampai episode 193 ini. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita bersama-sama membungkuk menghadap Tuhan seperti orang yang tuli dan gagap tadi. Minta supaya Tuhan membuka mulut kita yang kadang-kadang kesulitan bersyukur, mewartakan kegembiraan Tuhan, mewartakan sukacita Tuhan. Minta supaya telinga kita juga dibukakan, Efata, sehingga kita bisa mendengarkan Tuhan, apa yang dikehendaki Tuhan. Maka doa-doa kita bukan doa kita minta pada Tuhan, kita selalu dremimil, ngomong terus, memaksa Tuhan mendengarkan apa yang kita minta, apa yang kita omongkan. Tetapi sekarang kita minta telinga batin kita dibuka untuk mendengarkan Tuhan berbicara seperti Samuel. Ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Kita minta dibuka mata batin kita, supaya mata kita melihat rahmat Tuhan yang melimpah dalam hidup kita setiap hari. Cinta Tuhan lewat orang-orang di sekitar kita, sehingga kita pun dalam menghadapi hidup ini menjadi suatu doa, kontemplasi mendapatkan cinta, cinta dari Tuhan lewat orang-orang yang dikirimkan Tuhan kepada kita, lewat peristiwa-peristiwa yang diberikan Tuhan kepada kita, sehingga kita akhirnya semakin hari menjadi alat-alat Tuhan. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.